Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara pengisian SKP online pada Simpek Personal tahun 2022. Baik, kita buka pada browsernya, ketikkan Simpek Kebumen, pilih yang login Simpek Personal 2022. Kemudian masukkan nama pengguna yaitu NIP dan kata kunci, ini passwordnya. Apabila nama pengguna sudah tersimpan, kita langsung login. Kemudian pilih yang edit. Sebelum mengisi SKP online, kita isikan dulu NIP pejabat penilai dan NIP atasan pejabat penilai. Kita buka di posisi dan jabatan. Kemudian scroll ke bawah. Di sini pada NIP pejabat penilai dan verifikator, masukkan NIP pejabat penilai, kemudian di bawahnya lagi NIP atasan pejabat penilai, kemudian pilih periode penilaian. Nah, untuk melihat pejabat penilainya siapa dan atasan pejabat penilainya siapa, kita lihat pada surat edaran. Surat edaran penyusunan SKP 2022. Di sini sudah ada NIP-nya, kemudian untuk urutannya pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Nanti di sini untuk kepala sekolah SD ini golongan 3C sampai 3D, ini Kabid kepala bidang pendidikan SD, kemudian atasannya itu kepala Disdikpora. Kemudian untuk yang 4A sampai 4B dan 4C ini pejabat penilainya kepala Disdikpora, atasannya itu asisten 3. Kemudian seterusnya untuk dan yang 4D ini pejabat penilai Sekda, kemudian atasannya Bupati. Kemudian untuk guru fungsional yang sudah mendapatkan SK Jabfung, ini golongan 3A sampai 3B dan 3C sampai 3D. Di sini semuanya pejabat penilainya adalah kepala bidang pendidikan SD, atasan pejabat penilai kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian untuk yang 4A sampai 4B ini pejabat penilainya kepala Disdikpora dan atasan pejabat penilai adalah asisten 3. Di sini sampai 4C dan 4D. Untuk 4C di sini kepala Disdikpora dan atasannya itu asisten 3. Sedangkan yang 4D pejabat penilai Sekda dan atasannya itu Bupati. Ke bawah ini untuk guru SMP dan yang lainnya silahkan nanti bisa lihat pada surat edaran. Kemudian kita lihat untuk NIP masing-masing pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Di sini sudah ada dari Sekda, asisten administrasi umum, sampai di sini nanti adalah kepala bidang pendidikan SD dan seterusnya. Ini nanti tinggal lihat pada surat edaran penyusunan SKP tahun 2022. Nah, setelah dimasukkan NIP pejabat penilai dan atasan pejabat penilai, kemudian masukkan periode penilaian. Setelah itu klik simpan. Setelah tersimpan, kemudian kita buka pada PPK untuk pembuatan SKP tahun 2022. Kita klik yang SKP 2022. Nah, di sini sasaran kinerja pegawai, rencana kinerja, jenis kinerja. Di sini ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, untuk pengisian SKP ini sudah dibuatkan draft satu model dari dinas. Di sini ada SKP untuk pengawas, penilik, pembina, guru TK, sampai kepala sekolah SD, SMP. Saya akan coba masukkan untuk guru SD. SKP guru SD. Kita lihat di sini. Rencana kinerja atasan langsung. Lah, untuk kolom ini nanti kita kopikan dari sini. Di sini ada pada kinerja utama 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini pada rencana kinerja, ini rencana program pembelajaran, kemudian pada indikator ini melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua pada rencana kinerjanya pembelajaran yang memenuhi standar mutu, pada indikatornya ini melaksanakan proses bimbingan. Untuk angka kreditnya ini masing-masing paket.
Perlu diketahui bahwa untuk guru itu angka kreditnya itu didapat dari PKG atau penilaian kinerja guru, dan itu dari pembelajaran. Di sini ada program pembelajaran, proses pembelajaran dan bimbingan. Kalau dalam PKG itu hanya satu paket, yaitu program pembelajaran. Maka di sini saya ambil satu saja, saya ambil untuk yang pembelajaran saja. Nanti di sini pada indikator kinerja individu nanti saya tambahkan proses pembelajaran dan proses bimbingan. Karena dalam PKG itu hanya satu paket, tidak dipisah-pisah antara pembelajaran dan bimbingan. Baik, untuk kinerja utama dari atasan langsung, saya pilih yang ini saja. Tercapainya pilihan dan pengembangan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan terukur. Saya copy, Ctrl C, kemudian taruh di sini, klik Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy di sini. Kemudian pada rencana kinerja, di sini rencana kinerja, tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian taruh sini Ctrl V. Pembelajaran memenuhi standar mutu. Kemudian pada aspek kuantitas, kita lihat di sini aspek kuantitas melaksanakan proses bimbingan. Nah, ini nanti akan saya tambahkan menjadi melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan. Seperti dalam PKG, ini hanya satu paket saja untuk angka kreditnya. Kemudian targetnya di sini laporan penilaian kinerja. Nah, ini laporan PKG guru atau PK guru. Berarti dalam satu tahun itu hanya ada satu laporan penilaian kinerja. Kemudian kualitas, ini persentase ketuntasan pelaksanaan bimbingan. Berarti nanti ditambahkan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan. Targetnya ini 100%. Kemudian pada aspek waktu, di sini ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Untuk targetnya di sini 12 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini pada angka kredit, ini angka kreditnya tergantung dari pangkat Bapak Ibu. Apabila pangkatnya 3A ini 10,5. Ini untuk yang minimal baik ya. Kalau 3B 9,5, 3C 20,25 dan seterusnya. Untuk penulisan koma itu dengan tanda titik. Nah, setelah di sini terisi semuanya, kita tinggal klik tombol simpan. Nah, di sini pada tabel SKP ini sudah terisi. Kemudian berikutnya untuk yang PKG ini sudah. Kemudian di sini berikutnya ini tentang publikasi ilmiah atau karya inovatif, dan bawahnya ini tentang pengendiri atau ini mengikuti diklat dan sebagainya. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Apabila melaksanakan publikasi ilmiah atau karya inovatif silakan diisikan. Kalau misalkan tidak, ya tidak diisi, tidak apa-apa, karena dalam penyusunan SKP ini menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi yang baik itu bukan yang banyak, tapi SKP itu ada penjelasan dari dinas, tidak ada SKP yang salah. Yang salah itu yang tidak membuat SKP. Baik, untuk di sini yang melaksanakan publikasi ilmiah, saya merencanakan ada publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka kita copy saja yang di sini rencana kinerja atasan langsung. Kemudian rencana kinerja, kemudian aspek kuantitas. Di sini melaksanakan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Silakan nanti Bapak Ibu isikan targetnya dalam 1 tahun ada berapa PI maupun KI. Misalkan saya merencanakan ada 4.
Satuannya di sini kita lihat pada draftnya karya tulis atau karya inovatif. Nah, kita pilih di sini satuannya. Kemudian aspek kualitas. Aspek kualitas di sini presentasi PI atau KI yang dibuat. Targetnya 100%, kemudian aspek waktu kita kopikan saja. Targetnya 12 bulan. Kemudian angka kreditnya kita rencanakan dari rencana KI maupun PI KI yang kita buat ya. Misalkan saya di sini 4, angka kreditnya 4, berarti masing-masing 1. Atau misalkan di sini hanya 1 karya tulis PTK, berarti di sini juga 4. Jika sudah diisi, kita klik tombol simpan. Nah, di sini pada kolom SKP, pada tabel SKP sudah terisi. Kemudian saya lanjutkan untuk yang pengembangan diri atau diklat. Saya kopikan yang kinerja atasan langsung, rencana kinerja atasan langsung. Kemudian rencana kinerja. Kemudian aspek kuantitas di sini. Untuk diklat ini silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan target dalam 1 tahun. Misalkan saya menargetkan ada 4. Di sini contohnya sertifikat. Ya, sertifikat boleh, laporan pun boleh. Karena dalam pengusulan PAK setiap tahun itu tidak hanya berupa sertifikat tetapi berupa laporan. Kemudian aspek kualitas. Targetnya 100%, kemudian aspek waktu targetnya 12 bulan. Nah, angka kreditnya ini tergantung dari berapa lama atau waktu jam pelaksanaan dari diklat yang Bapak Ibu ikuti. Kalau 30 sampai 80 ini nilai angka kreditnya 1. Kalau ada 4 kegiatan atau 4 sertifikat berarti nilainya 4. Silahkan diisi sesuai dengan rencana diklat yang akan Bapak Ibu ikuti. Jika sudah, klik tombol simpan. Berikutnya di sini adalah kinerja tambahan. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau mau mengisikan diisikan, kalau tidak ya ini tidak masalah bagi saya, menurut saya, karena untuk guru kelas atau guru SD ini otomatis menjadi wali kelas, sehingga dalam angka kreditnya ini tidak ada pembina OSIS atau ekstrakurikuler dan pengembangan PKB. PKB ini sebenarnya sudah masuk di sini yang publikasi ilmiah. Ini masuk dalam unsur utama. Jadi saya memasukkan hanya 3 saja ini yang pokok atau yang penting saja. Ini dari pembelajaran, kemudian ada PI atau KI, dan diklat. Jadi ada 3 yang saya isikan. Untuk mencetak SKP, klik yang ini, cetak SKP. Nah, ini SKP yang sudah jadi, kemudian kita simpan. Nah, SKP-nya sudah jadi. Demikian Bapak Ibu cara pengisian SKP tahun 2022 melalui Simpek Personal 2022. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.